terima kasih pada kawan-kawan media cetak, media online, media elektronik, televisi, radio, dan live streaming online. Pada hari ini, Partai Buruh kembali menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Konstitusi yang seyogianya kami juga akan ke istana. Karena ini beberapa tuntutan terkait dengan kebijakan pemerintahan, kebijakan Presiden Joko Widodo. Setelah di sini kami akan long march ke Dubes Amerika Serikat. Ada 3 tuntutan yang disampaikan dalam aksi pada hari ini. Yang pertama adalah stop perang Palestina-Israel, lakukan gencatan senjata permanen. Yang kedua, tolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Karena pada hari ini Partai Buruh bersama beberapa organisasi serikat buruh telah melakukan uji materil. Yang awal uji formil sudah kalah, sekarang uji materil. Meminta Hakim Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan Partai Buruh bersama beberapa serikat buruh, antara lain KSPSI Andi Gani, KSPI, KPBI, KSBSI Darta Pakpahan, FSPMI, KEP, TSK, SPN, Serikat Petani Indonesia, dan beberapa serikat buruh lainnya. Ada 9 poin dalam uji material ini yang disorot oleh Partai Buruh yang diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, upah layak. Sekarang adalah upah murah di dalam Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua adalah tentang outsourcing seumur hidup. Yang ketiga adalah karyawan kontrak atau PKWT tanpa periode. Berarti itu juga seumur hidup di kontrak. Yang keempat, PHK dipermudah. Yang kelima, pesangon kecil. Dulu sebagai contoh, orang bekerja bermasa kerja 30 tahun bisa dapat pesangon 200 juta sampai 300 juta. Hari ini pesangon orang yang bekerja di atas 20 tahun, 30 tahun hanya 15 juta sampai dengan 30 juta. 1/10 dari yang sebelumnya. Kemudian yang juga menjadi tuntutan adalah jam kerja. Kembali ke abad 17, yang mana orang bekerja 12 jam. Sekarang dengan Omnibus Law 8 jam kerja normal. Dan dibolehkan lembur 4 jam. Karena upah murah tadi, maka orang mencari lembur. Dengan demikian orang akan bekerja 12 jam. Seperti abad 17, memang lemburnya dibayar, tapi murah. Yang berikutnya adalah buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan cuti melahirkan tidak ada jaminan kepastian upah. Dulu di Undang-Undang Nomor 13, kalau cuti haid dan cuti melahirkan pasti dibayar upahnya. Kalau sekarang tidak ada di dalam Omnibus Law apakah dibayar upahnya atau tidak. Berikutnya yang menjadi tuntutan di antara 9 poin itu adalah tentang istirahat panjang. Setelah bekerja 6 tahun, kita mendapat istirahat 2 bulan. Dan itu lazim di Eropa. Bahkan di Eropa dan beberapa negara Australia, New Zealand, kalau istri melahirkan, suami juga dapat cuti. Dan cuti melahirkan bukan 90 hari. Mereka sudah hampir 18 minggu. Dan suami boleh dapat cuti. Nah sekarang ini udah kerja 6 tahun kan orang jenuh. Dia harus istirahat 2 bulan. Ini dihapus. Yang lainnya tenaga kerja asing. Unskilled workers atau buruh kasar bisa masuk tanpa mendapatkan izin dulu. Kerja dulu baru ngurus. Maka akan mengancam tenaga kerja lokal. Dan yang terakhir adalah sanksi pidana yang dihapus. Oleh karena itu, dalam sidang uji materil Undang-Undang Cipta Kerja ini, Partai Buruh bersama Serikat Buruh meminta 9 poin isu tersebut dibatalkan. Atau yang lebih tepatnya seluruh klaster ketenagakerjaan dibatalkan, dikeluarkan dari Omnibus Law. Dan yang terakhir tuntutan pada hari ini adalah para gubernur di seluruh Indonesia kami minta merevisi SK gubernur tentang upah minimum. Bila mana 3 tuntutan ini tidak dipenuhi, bisa dipastikan mogok nasional lanjutan yang diikuti 5 juta buruh, yang sebelumnya hampir 1 juta buruh pada tanggal 28, 29, 30 November 2023, kita akan lanjutkan
Kapan tanggalnya? Kami sedang pertimbangkan tanggal yang pas. 5 juta buruh stop produksi di ratusan ribu perusahaan di 38 provinsi. Itulah yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan hari ini. Mudah-mudahan sidang perdana, kan sidang perbaikan, nanti pada sidang-sidang selanjutnya MK segera memutuskan mencabut 9 pasal termasuk yang petani. 3 pasal, yaitu 1, pada waktu masa panen raya nggak boleh ada impor. Sekarang boleh di Omnibus Law. Yang kedua, bank tanah dihapuskan. Itu menguntungkan korporasi. Beli tanah melalui bank tanah dengan harga murah. Kemudian juga sanksi pidana bagi yang impor di masa panen raya harus dihidupkan kembali. Dan untuk lingkungan hidup dan HAM juga kita menjadi sorotan. Mudah-mudahan MK tidak lagi memutuskan seperti yang terdahulu menggagalkan apa yang dituntut oleh para buruh, petani, dan kelas pekerja. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Nanti kan akan ke Kedubes Amerika juga. Nanti apa yang akan diserahkan tadi katanya mau? Oh ya, di Kedubes Amerika, sebagaimana sudah kita serahkan pada kawan-kawan, ada surat yang kami ajukan pada Presiden Joe Biden resmi melalui kedutaan besar di Amerika di Jakarta untuk ada 4 poin. Nah, nanti akan kita bacakan di depan Kedubes Amerika. Antara lain gencatan senjata, stop perang Palestina, Israel, kemudian juga jangan gunakan hak veto di Dewan Keamanan oleh Amerika karena itu membahayakan resolusi yang sudah disiapkan oleh beberapa negara di Dewan Keamanan maupun di Majelis Umum. Perang nggak akan selesai. Dan yang terakhir peacekeeping, pasukan perdamaian atau misi perdamaian setelah gencatan senjata. Surat resmi kami serahkan ke Dubes Amerika untuk disampaikan pada Presiden Joe Biden. Dari Partai Buruh sendiri, apa yang menyebabkan melihat atau memfokuskan dengan perang Palestina ini sampai akhirnya hari ini sudah turun ke Dubes Amerika? Partai buruh di seluruh dunia atau Partai Sosial Demokrat atau Partai Sosialis Pekerja itu anti perang dan anti eksploitasi hak-hak buruh. Itu prinsip perjuangan Partai Buruh di seluruh dunia. Anti perang, anti eksploitasi hak-hak buruh. Contoh perang Palestina Israel, kami anti, maka kami minta stop. Semua masalah tidak boleh diselesaikan dengan perang. Pada waktu perang Rusia Ukraina awal-awal, Partai Buruh juga turun di DPR. Hari ini apalagi sudah ada resolusi PBB 2 negara merdeka dengan Palestina merdeka, ibu kota Yerusalem. Itu harus ditaati oleh Israel dan sekutu-sekutunya. Nah, eksploitasi terhadap hak-hak buruh juga akan dilakukan perlawanan. Seperti tadi, masalah Omnibus Law, masalah upah murah. Itu pasti akan diperjuangkan oleh Partai Buruh. Sampai kapan? Sampai Palestina merdeka. Nah, kita ingin sampaikan ke Duta Besar Amerika, sebagai salah satu partai politik peserta pemilu, Partai Buruh anti perang, stop perang Israel Palestina, gencatan senjata permanen, kirim pasukan perdamaian. Saat ini berarti ke istananya nggak jadi langsung ke Kedubes. Ya, jadi langsung ke Kedubes karena istana juga kalau kita memaksakan juga nggak akan dibolehkan oleh aparat keamanan. Tetapi pasti surat tentang Kedubes ke Amerika tentang perang Palestina harus stop Israel dan juga tentang Omnibus Law masih kita akan sampaikan ke Sekretariat Negara.